Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan ya. Selamat pagi dan semoga sehat selalu ya. Oke, baik, di pertemuan kita hari ini ya, untuk materi kita ya, sebetulnya ini materinya seharusnya memang sudah selesai dari minggu sebelum Lebaran ya, sebelum hari raya, tapi karena kita terhalang oleh libur hari raya, jadi untuk hari ini memang banyak sekali yang perlu kita kejar ya. Baik, untuk ini ya, untuk materi kita hari ini yaitu tentang kita langsung saya soal aja ya. Nah, jadi untuk materi kita hari ini ya, itu tentang larutan penyangga atau buffer ya, buffer ya. Nah, larutan penyangga atau buffer. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ya, apa sih itu larutan penyangga kan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini ada sifat larutan penyangga ya. Seperti yang sudah kita ketahui, apa sih Pak larutan penyangga? Nah, gitu ya. Jadi kalau larutan penyangga itu di dalam tubuh kita juga terdapat larutan penyangga ya. Siapa itu? Nah, yaitu darah kita ya. Darah kita itu merupakan sistem larutan penyangga atau buffer. Kenapa? Karena kalau tidak buffer atau tidak bersifat larutan penyangga, maka setiap kita makan yang asam ya, pasti darah kita jadi asam. Tetapi kenyataannya ketika kita makan jeruk atau makan lemon yang asam, itu kan pasti darah kita tidak menjadi asam, tetapi akan tetap netral gitu ya. Maka di sini Bapak akan menjelaskan di sini ada sifat larutan penyangga. Jadi sifat larutan penyangga ini jika ditambah asam atau basa, maka pH-nya itu cenderung tidak berubah ya. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua, jika diencerkan pH cenderung tetap. Ya, artinya ketika kalian minum air ya masuk ke dalam tubuh, karena sistem darah kita adalah sistem larutan penyangga, ya tentunya pH di darah kita juga nggak akan berubah ya. Jadi pH darah kita itu adalah sekitar 7 ya. Makanya kalau misalkan orang diinfus, ya pasti sifat dari larutannya itu harus pH-nya sama dengan apa? Sama dengan darah kita. Ya, nanti itu masuknya adalah di tekanan isotonik ya, karena tekanan P1 sama dengan P2 ya. Nah, di sini contoh misalkan ada soal ya, misalkan di sini. Nah, di sini perhatikan kurva perubahan harga pH pada titrasi CH3COH dengan NaOH berikut. Nah, titrasi itu apa sih Pak? Nanti kita akan jelaskan ya. Ya, nanti ada lagi ini ya, nanti untuk titrasi ya. Nah, sebetulnya kalau titrasi itu nanti kalian bisa lihat di buku LKS juga ada ya. Nah, di sini daerah kurva yang mengalami larutan penyangga adalah yang mana? Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa sifat dari larutan penyangga itu jika ditambah asam atau basa, maka pH-nya cenderung tidak berubah. Nah, kalau kita lihat di sini kan P itu dia jaraknya nih segini ya, Q itu segini, QR itu segini, L itu segini. Maka yang paling sedikit yang mana? Yang M kan ya. Maka untuk perubahannya kan 12 sampai ke 14 ini perubahannya sedikit. Artinya perubahannya cenderung tetap. Maka untuk jawabannya adalah yang E, yang M ya. Ya. Oke, kemudian juga perhatikan data uji pH beberapa larutan berikut. Nah, di sini kan tadi sifat larutan penyangga adalah cenderung tetap ya jika ditambah sedikit asam atau basa. Maka kalau di sini P misalkan pH awalnya 3 ditambah sedikit asam jadi 1, sedikit basa jadi 4. Kalau Q di pH awalnya 5, sedikit asam 4,5, sedikit basa jadi 5,1. Yang cenderung tetap itu yang mana? R. Yang ini kan ya, Q dan R. Karena di sini perubahannya tidak terlalu jauh. Kalau dari 9 ke 8,5 ke 10,5 kan jauh. Ini juga jauh ya. Jadi yang perubahannya tidak beda jauh itu adalah Q dan R ya. Maka jawabannya adalah yang B. Ini gitu ya. Nah, kemudian juga nanti sifat larutan penyangga yang pH-nya relatif tetap ini tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, untuk larutan penyangga ini nanti terbagi menjadi dua. Ya, ada larutan penyangga asam, ada juga larutan penyangga basa. Ya. Nah, larutan penyangga asam itu dia terdiri dari apa? Terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau berupa amin. Ya. CH3COO- ya, CH3COO-. Nah, ini asam lemah. Jadi
larutan asam penyangga asam itu dia campuran antara asam lemah dan basa konjugasi, ya. Nah, contoh misalkan di sini. Di sini contohnya adalah mencampurkan langsung. Jadi cara membuat larutan penyangga asam itu bisa mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya, ya, sehingga menghasilkan larutan garam. Nah, ini juga bisa. Atau juga cara kedua bisa mereaksikan asam lemah berlebih. Biasanya kalau di beberapa soal itu memang kadang-kadang ada soal dicampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuatnya. Kalau misalkan asam lemahnya misalkan segalon, basa lemahnya misalnya cuman segelas, ya pasti siapa yang menang? Asam lemahnya yang menangkan, ya, gitu ya. Secara logika pasti lebih banyak asam lemah, nah, gitu kan ya. Maka di sini ketika asam lemah berlebih, ya, ditambah dengan basa kuat, maka akan terjadi reaksi kan ya. Di sini kan kalau kita ionkan jadi H plus dan A min. Di sini LOH jadi L plus dan OH min, maka akan bereaksi menjadi La plus H2O. Nah, La di sini ya ini permisalan aja ya. Hanya bentuk formulanya aja, bentuk formula apa namanya? Istilahnya apa? Pola ya, bentuk polanya aja gitu ya. La itu ini adalah berupa garam. Nah, kalau kita uraikan menjadi L plus dan A min. Nah, A min ini nanti adalah basa konjugasi dari asam Ha. Yang ini kan ya, asam lemah berlebih. Nah, nanti ini adalah yang kita pakai dimasukkan ke dalam rumus, ya, molnya. Nah, untuk menentukan ininya ya. Nah, ini Bapak nggak akan jelaskan, langsung aja lah ya kesetimbangannya. Jadi nggak usah terlalu ribet. Nah, kalau untuk menghitung pH larutan penyangga asam, ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, maka rumusnya adalah Ka dikali dengan konsentrasi asam per basa konjugasi, ya. Basa konjugasi yang mana Pak? Yang tadi, yang amin itu ya, ya basa konjugasinya. Kemudian atau juga boleh konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi, dimana pH itu kan sama dengan min log H plus, ya. Jadi kita tentukan di sini, oh misalkan di sini pH-nya, oh H plusnya 10 pangkat min 5, oh berarti pH-nya adalah min log 5, min 5 berarti adalah 5, kan gitu ya. Nah, di sini jadi prinsip kerja larutan penyangga asam itu ya, ketika dia dimasukkan asam, misalkan kalau dia misalkan di sini adalah suatu larutan ya, ada suatu larutan dia larutan penyangga ya, ditambah asam kuat. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, ketika ditambah asam kuat, ini kan dia kalau namanya larutan penyangga tadi kan mengandung basa konjugasi, yang ini yang merah ya, amin, ditambah asam jadi H plus ya, menjadi Ha. Nah, kalau Ha berarti otomatis kan akan bergeser kemana? Nah, ke kiri kan, sesuai persamaan kesetimbangannya, ke kiri, ke sini, kiri kalian ya. Nah, gitu kan. Ketika dia penambahan basa ya, Ha gitu ya, ditambah OH min. Nah, ketika ditambah basa ya, maka di sini plus OH min menjadi A min plus H2O. Nah, kesetimbangan bergeser kemana? Nah, di sini kan bergesernya ke yang A min ya, jadi ke sebelah kanan ya. Nah, ke sebelah kanan bergesernya. Jadi kalau sini, kalau penambahan asam ke sebelah kiri, kalau penambahan basa ke sebelah kanan, berarti kan sama-sama seimbang ya gitu ya. Jadinya tidak terjadi perubahan pH gitu, ya. Nah, kemudian juga untuk larutan penyangga basa. Kalau tadi kan larutan penyangga yang bersifat asam ya. Nah, untuk larutan penyangga yang bersifat basa ya, itu berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya berupa B+. Ya, B+, jadi yang bermuatan positif ya. Contohnya misalkan NH3 itu adalah berupa basa lemah, sedangkan NH4+ itu adalah berupa asam konjugasi dari siapa? Dari NH3 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk membuat larutan penyangga basa kebalikannya, kalau asam lemah ditambah dengan garam, bukan garam tapi basa konjugasinya, sedangkan kalau basa itu dari basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya. Nah, di sini adalah cara kedua, juga bisa mereaksikan basa lemah berlebih. Ya, tadi yang Bapak bilang ya, berlebih tambah dengan asam kuat. Siap, kalau misalkan basa lemahnya yang banyak, pasti dia jadi larutan penyangga.
Ya. Kalau asam kuatnya yang menang, ya berarti dia adalah hidrolisis garam. Ya, nanti masuk hidrolisis garam ya. Contoh misalkan di sini asam kuat ditambah dengan BOH. Nah, di sini anggap aja BOH-nya itu adalah polanya aja ya. HX plus BOH itu adalah basa lemah berlebih. Nah, ketika bercampur menjadi BX plus H2O. BX ini adalah berupa garam tadi ya. Ketika kita uraikan menjadi B plus plus X min. Nah, yang mana asam konjugasinya? Yang ini, yang B plus ini. Jadi kalau asam itu dia bermuatan positif, kalau basa bermuatan negatif, gitu aja ya. Biar gampang gitu ya. Cuman di sini apa? Pak, kok di sini B gitu ya. B ini berasal dari basa maksudnya gitu ya. Jadi B-nya B plus. Cuma yang bermuatan positif. Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga ya, beda rumusnya kayak tadi ya. Cuman kalau tadi asam, konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Nah, kalau untuk pH lautan penyangga kebalikannya, jadi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa per asam konjugasi, atau juga boleh OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol konjugasi. Untuk POH sama dengan min log OH-. Nah, pH-nya ini kan ingat ya, sama dengan 14 min POH. Ini POH ya. Ya, POH. Nah, contoh soal misalkan seperti ini misalnya. Di sini ada larutan 50 ml HCl ya, 0,2 molar ditambah 100 ml. Larutan NH3 0,2 molar, Kb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 sesuai dengan reaksi HCl plus NH3 menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, pH larutan yang terjadi yang mana? Nah, di sini caranya adalah untuk menentukan ininya. Pertama adalah langkah pertama di sini memang yang langsung ya, jadi yang tidak langsung maksudnya. Di sini karena ada reaksinya dulu, kita harus membuktikan terlebih dahulu siapa yang bersisa. Kita tuliskan terlebih dahulu volume HCl adalah 50 ml, molaritas HCl adalah 0,2 molar. Kita tentukan molnya sama dengan molar. Ingat, mol itu kan tidak hanya massa per mR atau AR, tapi juga bisa mol. Mol itu adalah molaritas kali volume. Ya, molaritas kali volume. Nah, 0,2 dikali 50 berarti 10 milimol ya. Volume NH3 itu 100 ml, molaritas NH3 adalah 0,2 molar. Nah, kita cari molnya, molaritas kali volume. 0,2 dikali 100 itu 20 milimol. Nah, untuk persamaan reaksinya karena di sini tidak ada tulisan belum setara, berarti tidak usah disetarakan, berarti gitu ya. Jadi langsung udah setara gitu ya. HCl ditambah dengan NH3 menjadi NH4Cl plus H2O. Nah, tulis di sini pasti ada mula-mula, bereaksi dan sisa gitu ya. Kita tulis molnya HCl berapa mula-mula ya. Di sini ada kata-kata ditambah. Kata ditambah berarti mula-mula gitu ya. Ditambah, direaksikan, dimasukkan ke dalam, itu pasti mula-mula. Ya, Bapak waktu itu pernah menjelaskan di kalian ya. Ini 10 milimol, NH3 ada 20 milimol. Nah, pada mula-mula kan belum ada produk hasil ya. Di sini makanya tandanya strip. Kemudian pada saat bereaksi, kalian tentukan dulu reaksi pembatasnya ya. Ini kelas 10 sebetulnya. Makanya konsep kelas 10 itu Bapak pernah bilang stoikiometri itu paling penting untuk menentukan reaksi pembatas, karena dari beberapa materi di kimia yang paling penting adalah ya ini penghitungan kimianya ya. Ya. Nah, di sini untuk reaksi pembatas ada HCl itu sama dengan mol per koefisien sama dengan 10 bagi 1. Ini kan koefisiennya HCl 1 ya. Yaitu 10. NH3 mol per koefisien 20 bagi 1. NH3 kan koefisiennya 1 di sini ya. Nah, di sini 20. Maka yang paling kecil yang mana? 10 20. Ya, 10 yang paling kecil angkanya, yaitu jadi reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi yang habis terlebih dahulu. Ya. Reaksi itu selalu sebelah kiri ya. Ini ada HCl, ini kan reaksi habis terlebih dahulu. Kalau di sini 10, biar habis jadi min 10. Kenapa di sini min Pak? Ingat, ini kalau reaktan itu selalu berkurang, makanya tandanya min. Ya. Di sini, nah ingat konsepnya pada saat bereaksi koefisien itu berbanding lurus dengan mol. Kalau di sini koefisiennya dia mendapat 1/10 milimol. Nah, NH3 juga 1, berarti min 10 milimol. Di sini berapa koefisiennya? NH4Cl 1 juga, berarti sama. Cuman bedanya di sini plus karena dia produk bertambah. H2O juga sama, koefisiennya 1, berarti dia juga 10 milimol. Maka yang bersisa siapa? Ada basa lemah. NH3 itu kan basa lemah ya, amonia.
dan garam. Ingat ya, kalian harus sudah bisa hafal mana basa kuat, mana asam kuat ya. Nah, karena itu untuk membedakan karena kuncinya ya, itu ya. Bapak dari awal bilang gitu ya. Ya, karena yang bersisa basa lemah dan garam ya, maka ini adalah bersifat larutan penyangga, buffer. Ya. Nah, maka untuk menentukan OH- itu apa? Sama dengan Kb ya dikali mol basa per mol asam konjugasi berupa B+. Nah, NH4Cl ini kan garamnya ya, menjadi NH4+ plus Cl-. Nah, tadi kan NH4Cl didapat 10 milimol. Nah, NH4 nya ini kan B+ nih. Dapat berapa mol? Tinggal narik aja, set. Nah, gitu kan, ini kan 1 nih koefisiennya, ini juga 1. Berarti molnya juga sama dong. Karena koefisiennya sama. Kalau NH4 di sini 2, ya tinggal dikali aja ya. 10 kali 2. Kalau 3, 10 kali 3. Kalau 4, 10 kali 4. Nah, gitu aja ya, tergantung koefisien di depannya. Ya. Berarti KB-nya berapa? Oh, di soal 10 pangkat min 5. Bapak tulis 10 pangkat min 5 aja ya. Dikali 10 mol basanya ya. Tadi basa lemahnya dibagi 10. Nah, ini kan coret ya. Jadi 10 pangkat min 5. Maka POH adalah min log OH-. Itu sama dengan min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Maka pH-nya adalah berapa? 14 min 5. Berapa? 9. Ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, untuk kerja larutan penyangga basa sama prinsipnya ya tadi ya. Ada yang bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, makanya nanti kalau bedanya cuma di ini aja, kalau dia penambahan asam. Kalau pada basa bergeser ke kanan, kalau penambahan basa bergesernya ke kiri, kebalikannya kalau asam ke kiri dulu baru ke kanan. Ya, itu aja prinsipnya. Jadi makanya dia tidak berubah pH-nya ya. Bapak tidak akan terlalu dijelaskan. Nah, untuk larutan penyangga yang efektif itu perbandingan konsentrasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya mendekati 1. Ya, jadi itu hanya ini aja ya, larutan penyangga efektif. Nah, di sini untuk aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini di dalam sel darah kita itu adalah berupa HCO3, itu akan terurai menjadi CO2 plus H2O. Nah, di sini dia akan terurai lagi. Untuk menjaga agar kadar H2CO3 dalam darah tetap, maka diubah menjadi gas CO2 plus dan CO2 dan dibuang oleh paru-paru. Jadi sistem dari dalam darah kita dalam eksternal ya, eksternal. Jadi biasanya nanti ada internal sel dan eksternal sel. Kalau internal eksternal sel itu biasanya di luar darah sel. Di luar dari sel itu nanti ini H2CO3 atau HCO3-. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cairan sel. Nah, ini adalah berupa yang intrasel. Nah, di sini ada sistem larutan penyangga dari asam fosfat H2PO4- dan HPO4-2-. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini, misalkan sistem larutan penyangga yang terdapat di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu yang mana? Ya, yang ini kan ya tadi ya. H2PO4 dan HPO4-2-. Ini ya, cobanya adalah yang ini. Oke, untuk hari ini untuk materi larutan penyangga Bapak cukupkan terlebih dahulu ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.